Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, salam sehat, salam selamat, salam hidup manfaat, dan kita selalu membangun optimisme. Sahabat-sahabat, topik kita kali ini adalah sebagaimana yang banyak dibincangkan oleh para ahli, bahwa dugaan 2023 bakal terjadi krisis global yang itu sesungguhnya berawal dari riset konsultan ekonomi di Inggris yang membuat satu rilis bahwa 2023 banyak negara yang akan mengalami kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi. Ini di semua media juga sudah diekspos, dan di dalam sesi ini kita akan membangun kesanggupan diri kita masing-masing untuk siap menghadapi krisis itu manakala terjadi. Sahabat-sahabat, hipotesis bahwa akan terjadi krisis 2023 itu karena ada beberapa indikator secara global yang bisa kita rinci menjadi 4 ya. Yang pertama adalah keadaan ekonomi global dalam 3 tahun terakhir di masa-masa pandemi ini cukup dalam tanda petik mengerikan ya di beberapa negara, dan ada satu laporan banyak negara yang bangkrut kalau dihitung oleh otoritas global. Itu ada sekitar 30-an negara yang sudah mengalami ekonomi kolaps ya. Yang kedua, krisis ini dipacu oleh sektor perbankan global ya, di mana suku bunga selalu mengalami kenaikan, suku bunga bank, sehingga ini akan menyulitkan sendi-sendi ekonomi secara global. Yang ketiga, bahwa krisis pangan dan energi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan ya, sehingga kita bisa membayangkan kalau pangan dan energi dunia ini mengalami krisis yang dipicu oleh perang beberapa negara, yang negara itu sebenarnya adalah memiliki produksi gas yang besar, dan produksi gas itu tidak bisa tersuplai dalam wilayah-wilayah negara yang lain, sehingga negara yang lain mengalami krisis energi. Yang keempat, pemicunya adalah ketidakpastian pasar global, yang karena memang negara-negara tertentu mengalami kesulitan, sehingga distribusi barang dari negara yang satu ke negara yang lain tidak lagi membaik, yang tentu itu akan memicu juga kecenderungan utang negara akan semakin banyak pada skala-skala perbankan global. Ini dan 4 hal inilah yang menjadi fondasi pemikiran hipotesis bahwa 2023 akan mengalami krisis. Tapi kita sebagai orang Indonesia, orang yang kuat, yang sudah terbukti kekuatan tidak sekedar kekuatan yang sifatnya fisik, mental kita sudah teruji. Nah, kali ini kita akan membangun ketenangan jiwa kita dalam menyikapi opini-opini atau hipotesis-hipotesis bahwa 2023 nanti akan mengalami krisis global. Tentu yang perlu kita bangun yang pertama adalah kemandirian nasional ya.
baik kemandirian ekonomi maupun kemandirian bersikap atau kemandirian cara hidup. Dan ini harus kita bangun dalam skala kecil di keluarga maupun diri kita. Betapa kita harus memiliki satu kekokohan perekonomian meskipun hidup kita sederhana. Artinya kita tidak begitu mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan keadaan ekonomi di luar diri kita, karena diri kita sudah memiliki cara memanage kehidupan secara mandiri. Ini tentu setiap kita punya cara masing-masing, sehingga kualitas survive diri kita akan semakin membaik. Yang kedua, dan ini sangat penting, bahwa siapapun akan kuat kehidupannya, baik ekonomi maupun spiritual kejiwaan, manakala dia tidak memiliki gaya hidup yang berlebihan ya. Ayo kita hidup secukupnya saja, makan secukupnya, minum secukupnya, berkebutuhan keseharian secukupnya. Pengertian cukup itu adalah manakala sesuatu yang kita butuhkan itu kalau tidak terpenuhi tidak berdampak pada kematian kita. Jadi ya sederhana saja, pokoknya sesuatu yang kita butuhkan kok tidak kita penuhi dan kita tidak mati, sesungguhnya ya tidak masalah gitu ya. Sehingga barangkali cara berpikir ini yang perlu kita terus bangun. Hidup tidak berlebihan, hidup secukupnya, dan cukup itu bukan berarti kita miskin, cukup bukan berarti kita kurang. Pola hidup ini yang mungkin secara masif harus kita budayakan di keluarga kita, di masyarakat kita maupun dalam kehidupan bernegara kita. Yang ketiga, mungkin kita punya satu tradisi hidup itu pinjam ya, atau utang ya, mungkin bisa hutang di bank ataupun hutang pihak lain, yang hutang itu diupayakan bisa sifatnya produktif ya, jadi bukan hutang yang sifatnya konsumtif. Hutang yang dari hutang itu tambahan modal yang kita terima dari hasil kita mengutang tadi untuk satu investasi ya, usaha kecilkah ataupun membangun usaha-usaha produktif. Mungkin kalau sederhananya kebutuhan kita sudah tercukupi ya, hutang yang sifatnya pembelian barang yang nilainya bertambah. Mungkin teman-teman ada yang paham benar mengenai pengelolaan hutang yang bersifat investasi ini ya, biasanya untuk membeli hal-hal yang sifatnya naik terus seperti emas dan tanah itu kan sangat memungkinkan untuk produktif ya, walaupun jangkanya panjang. Tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya instan kalau dipenuhi dari menghutang akan membuat kebangkrutan diri kita. Untuk gonta-ganti kendaraan, tapi dari hasil pinjam barangkali itu tidak produktif karena nilai barang yang kita beli dari waktu ke waktu akan turun. Yang keempat, ini yang sangat penting ya, kita sebagai orang yang berkeyakinan, kita sebagai orang yang beragama, tentu segala perubahan termasuk prediksi-prediksi resesi itu kita sikapi biasa-biasa sajalah. Wong hidup itu sudah dihidupkan oleh Allah Tuhan kita ya. Allah Tuhan kita akan menanggung, tugas kita hanya bagaimana kita berikhtiar sekuat-kuatnya untuk memberi prasarana kita hidup ini ya, keyakinan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, doa dan kebaikan yang kita laksanakan keseharian semata-mata untuk Tuhan
kita dan bukan untuk siapa-siapa, itu yang sangat mengokohkan, menguatkan kita, sehingga kita secara pribadi akan membentuk pribadi yang stabil. Ada apapun tidak akan terpengaruh, ada apapun kita tidak resah ya, karena kita punya Allah Tuhan kita. Yang kelima, sahabat-sahabat, barangkali moga saja resesi ini tidak terjadi, doa kita bersama-sama. Pun juga kalau terjadi, biasanya kita ini kan diciptakan oleh Allah Tuhan kita makhluk yang adaptasi, adaptif ya. Jadi kalau terbiasa misalkan akibat kenaikan barang atau kenaikan kebutuhan karena tadi 4 hal yang memicu krisis global tadi, ya biasanya. Artinya dulu kan kita menggambarkan betapa kenaikan BBM itu ngeri kan. Ternyata setelah naik ya masyarakat adaptif ya, tidak lagi melihat kenaikan itu sesuatu yang mahal. Hanya persoalannya adalah waktu terjadinya krisis itu, dan yang menjadikan pikiran kita bersama adalah saudara-saudara kita yang tingkat ekonomi paling rendah ini, yang sangat rentan ya. Karena mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini ketercukupan makan keseharian cukup, membiayai pendidikan anak-anak cukup, kebutuhan keseharian cukup, itu bagi kita sudah termasuk kaya ya. Tapi ada orang-orang yang berpenghasilan tidak bisa mencukupi kebutuhannya keseharian. Jadi ini yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga gerakan-gerakan peduli kepada tetangga kanan kiri, gerakan-gerakan nasional yang sifatnya menghimpun dana sosial untuk kemaslahatan sosial bersama itu perlu dikelola dengan baik, sehingga apapun kalau kita memiliki satu kepedulian, kita memiliki satu rasa dalam perspektif membelas kasihi sesama kita, seberat apapun krisis itu akan kita lalui dengan tidak terlalu gundah dalam hidup ini. Kesimpulannya sahabat-sahabat, dalam menghadapi krisis ini kita perlu membuat satu jurus-jurus kemandirian diri. Kemudian setelah kita merasa diri kita ini memiliki kemandirian, keluarga kita mandiri dan masyarakat kita mandiri, kita tidak bergaya hidup berlebihan, hidup secukupnya saja. Yang ketiga, kalau kita memang terpaksa harus berhutang, hutang yang sifatnya produktif, hutang untuk investasi. Dan yang keempat, keteguhan keyakinan sandaran kita kepada Allah Tuhan kita semakin kuat, karena segalanya akan diatasi oleh Allah. Dan yang terakhir, kita dianugerahi oleh Allah hamba yang adaptif, sehingga semua perubahan yang akan terjadi pasti kita lalui dengan tidak perlu lagi gundah gulana. Itu teman-teman barangkali pengobat opini-opini yang barangkali sering membuat diri kita resah. Salam hidup bermanfaat, salam selamat. Semoga Allah membuat kita baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.